Dalam dunia yang penuh ketegangan, sebuah ambisi besar muncul dari Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu. Rencana untuk menciptakan negara Israel Raya mengguncang peta politik Timur Tengah dan menantang negara-negara Arab yang terancam kedaulatannya. Bagaimana negara-negara Arab akan menghadapi ancaman ini? Akankah dunia Islam bersatu atau malah terpecah? Temukan kisah penuh konflik, perjuangan, dan harapan di tengah ancaman besar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Jika kalian merasa terinspirasi atau ingin berbagi pendapat, jangan ragu untuk tinggalkan komentar, like video ini, dan jangan lupa untuk subscribe supaya tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Ayo kita simak kisah yang penuh emosi dan ketegangan ini bersama. Di sebuah ruangan gelap yang terletak di bawah gedung megah Knesset, tempat parlemen Israel, Perdana Menteri Benyamin Netanyahu duduk di meja panjang, dikelilingi oleh para penasihat dan perencana strategisnya. Wajahnya tegas, matanya penuh tekad, dan suaranya yang dalam menggema di ruang yang sepi. Rencana besar yang telah dipersiapkan dengan sangat hati-hati kini mulai terungkap ke hadapan para petinggi militer dan diplomat Israel. Israel Raya, itulah nama yang diberikan untuk proyek ambisius ini. Negara yang lebih besar, lebih kuat, dengan wilayah yang jauh lebih luas, termasuk seluruh Palestina dan sebagian besar negara-negara tetangga yang berada dalam jangkauan wilayah Timur Tengah. Dunia tidak akan siap, kata Netanyahu, suaranya terkesan penuh percaya diri namun tajam. Kita akan menguasai wilayah ini, dan dunia tidak akan punya pilihan selain menerima kekuatan Israel. Netanyahu telah lama memimpikan visi ini. Dari sudut pandang politiknya, pembentukan Israel Raya bukan hanya tentang memperluas wilayah, tetapi juga mengamankan masa depan negaranya yang semakin terancam oleh negara-negara Arab yang semakin bersatu. Dengan menguasai wilayah yang lebih luas, Israel akan menjadi kekuatan yang tak terbantahkan di kawasan itu, mengalahkan setiap lawan, bahkan jika itu berarti menantang dunia internasional. Keinginan Netanyahu untuk memperluas negara ini sudah dimulai sejak lama, namun kini dia siap untuk mengungkapkan rencana besar tersebut secara perlahan, dengan penuh kalkulasi, dan tentu saja, dengan harga yang sangat mahal. Dalam ruangan itu, para penasihat dan militer Israel mendengarkan dengan seksama, tetapi tidak sedikit yang merasa khawatir. Mereka tahu, membangun Israel Raya berarti menghadapi negara-negara yang sangat besar, yang memiliki sejarah panjang dalam perlawanan terhadap Israel. Perlawanan yang tak bisa diremehkan. Saya mengerti apa yang Anda pikirkan, Netanyahu melanjutkan, melihat wajah-wajah tegang di sekitarnya. Tapi ini bukan hanya tentang ambisi. Ini tentang keamanan nasional kita, tentang masa depan kita di dunia ini. Jika kita tidak bertindak sekarang, kita akan menjadi bangsa yang terisolasi dan lemah. Rencana Netanyahu ini mengingatkan banyak orang pada masa-masa kelam dalam sejarah, di mana ekspansi besar seringkali dibayar dengan darah dan penderitaan. Namun, bagi Netanyahu, ini bukan masalah moral, melainkan masalah kelangsungan hidup bangsa Israel. Setelah beberapa dekade terjebak dalam konflik tanpa henti, dengan ancaman dari berbagai pihak di sekitar mereka, Netanyahu melihat kesempatan untuk meraih dominasi. Dengan dukungan penuh dari pasukan militer dan intelijen, ia yakin bahwa ambisinya bisa terwujud. Sementara itu, di luar ruangan, dunia sedang melihat perkembangan ini dengan penuh kecemasan. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa mungkin masih bersikap diam, tetapi di kawasan Timur Tengah, ketegangan mulai terasa. Di ruang-ruang pertemuan pemerintah Arab, para pemimpin negara-negara seperti Mesir, Arab Saudi, dan Yordania memonitor setiap langkah Netanyahu dengan seksama. Mereka tahu bahwa rencana ini bisa mengubah peta politik di kawasan mereka selamanya. Namun, bukan hanya pemerintah yang merasa terancam. Rakyat biasa, terutama di Palestina, merasakan ancaman ini di setiap langkah mereka. Palestina, yang sudah lama menjadi simbol perjuangan melawan penindasan, kini harus menghadapi tantangan terbesar dalam sejarahnya. Bagi mereka, ambisi Netanyahu bukan hanya sekadar ancaman terhadap tanah mereka, tetapi juga terhadap identitas dan masa depan mereka. Di jalan-jalan Gaza, warga Palestina mulai merasakan dampak langsung dari kebijakan Israel yang semakin keras. Pemuda-pemuda yang biasa berdemo di jalanan kini semakin terorganisir, dengan semangat yang menggebu untuk mempertahankan tanah air mereka. Mereka tahu, jika Netanyahu berhasil mewujudkan rencana ini, Palestina akan benar-benar hilang. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga dalam arti politik dan budaya. Namun, bukan hanya Palestina yang terancam.
Negara-negara Arab yang berada di sekeliling Israel mulai merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Mesir, negara yang pernah menjadi sekutu strategis bagi Israel, kini mulai merasakan ketidakpastian. Arab Saudi, yang telah lama memilih untuk terlibat dalam diplomasi yang lebih pragmatis, kini dihadapkan pada dilema besar. Apakah mereka akan tetap mempertahankan hubungan mereka dengan Israel untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, ataukah mereka akan bergabung dengan dunia Arab yang semakin terpecah? Di sisi lain, negara-negara seperti Iran, yang secara terbuka menyatakan permusuhan terhadap Israel, semakin memperkuat aliansinya dengan kelompok-kelompok seperti Hizbullah di Libanon. Mereka melihat langkah Netanyahu ini sebagai tantangan langsung terhadap stabilitas kawasan. Iran telah lama menganggap Israel sebagai ancaman utama bagi keamanan dan ideologi mereka, dan dengan Israel Raya, ancaman ini menjadi lebih nyata dan lebih besar. Di luar kawasan Timur Tengah, dunia internasional mulai menekan Israel untuk menghentikan ambisinya. Tetapi, Netanyahu tahu bahwa tekanan tersebut hanya akan berfungsi sebagai batu loncatan untuk memanipulasi opini internasional. Dia percaya bahwa jika dia dapat memperkuat posisinya di kawasan ini, dunia akan tunduk pada kekuatan Israel. Namun, meskipun Netanyahu yakin dengan visinya, dia tidak bisa mengabaikan potensi perlawanan yang besar. Tuntutan internasional dan reaksi keras dari negara-negara Arab bisa memicu lebih banyak kekerasan dan ketegangan. Disinilah tantangan terbesar Netanyahu, bagaimana mewujudkan visinya tanpa menimbulkan perang besar yang akan merugikan semua pihak, termasuk Israel sendiri. Sementara itu, di jalan-jalan Tel Aviv dan Yerusalem, kehidupan sehari-hari berjalan seperti biasa. Orang-orang Israel sibuk dengan rutinitas mereka, tidak menyadari apa yang sedang terjadi di balik pintu-pintu rapat pemerintah. Namun, suara-suara yang mulai terdengar di kalangan pemuda dan intelektual Israel semakin menantang kebijakan Netanyahu. Mereka merasakan bahwa dunia yang lebih besar mungkin mulai menantang Israel, dan ketegangan yang telah lama terpendam bisa meledak kapan saja. Sebagai seorang pemimpin yang telah lama dikenal dengan strategi hardline-nya, Netanyahu merasa dirinya siap untuk menghadapi tantangan besar ini. Tetapi, pertanyaan yang tetap menggantung adalah, akankah ambisi ini berhasil, atau justru akan menghancurkan semua yang telah dibangun oleh Israel selama ini? Setelah pengumuman besar dari Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, tentang ambisi Israel Raya, dunia internasional mulai bergerak. Protes dari negara-negara Arab, protes yang lambat namun pasti, mulai terdengar. Namun, di balik layar, ada permainan yang lebih berbahaya yang berlangsung. Tak hanya dari luar Israel, namun juga dari dalam. Di negara-negara Arab, para pemimpin yang berwenang mulai menghadapi dilema besar yang mengancam persatuan mereka dan kepercayaan terhadap satu sama lain. Di ruang rapat pemerintah Arab Saudi, Raja Salman duduk tegang dengan beberapa penasihat dan diplomat senior. Tampil tenang di luar, namun hatinya dipenuhi oleh kekhawatiran. Dalam pertemuan tersebut, para penasihat terpecah antara yang menyarankan kerjasama diplomatik dengan Israel demi menjaga stabilitas ekonomi dan politik, atau yang memilih untuk mengutuk keras ambisi Netanyahu dan menggalang solidaritas Arab. Sebuah pilihan yang sulit, terutama karena ketergantungan Arab Saudi pada hubungan dengan Amerika Serikat dan kebutuhan untuk mempertahankan stabilitas kawasan. Jika kita menentang mereka, kita akan menciptakan musuh yang sangat kuat. Namun, jika kita berkompromi dengan mereka, kita mungkin kehilangan kepercayaan dari rakyat kita, kata salah satu penasihat. Ekonomi Israel lebih kuat dari yang kita kira. Mereka sudah mendapatkan dukungan dari Barat. Kita bisa kehilangan pengaruh besar di dunia Arab. Raja Salman memejamkan matanya sejenak, merasa berat. Ia tahu bahwa keputusan ini tidak hanya berdampak pada masa depan negara Saudi, tetapi juga masa depan dunia Arab secara keseluruhan. Ia mengingatkan dirinya akan betapa pentingnya hubungan dengan negara-negara besar, seperti Amerika Serikat, yang selama ini mendukung kebijakan-kebijakan Saudi di Timur Tengah. Apalagi, hubungan dengan Israel yang semakin dekat setelah kesepakatan Abraham Accords semakin mempersulit keadaan. Jika mereka mengambil langkah yang salah, itu bisa mengarah pada isolasi internasional yang sangat merugikan. Namun, perasaan saling percaya antar negara-negara Arab yang sempat terbentuk di masa lalu semakin rapuh. Negara-negara tetangga Arab seperti Mesir dan Yordania, yang memiliki perjanjian damai dengan Israel, mulai merasa dilema yang sama. Mereka berpikir tentang masa depan ekonomi mereka, yang sangat bergantung pada hubungan dengan negara-negara Barat dan investasi yang masuk melalui pintu Israel. Namun, ada sesuatu yang semakin mengusik dalam hati mereka,
Jika Israel berhasil memperluas wilayah dan kekuasaannya seperti yang direncanakan Netanyahu, maka stabilitas kawasan ini akan terguncang. Keputusan yang diambil oleh negara-negara besar seperti Mesir dan Arab Saudi tak hanya berkisar pada pertimbangan politik dan ekonomi, tetapi juga tentang moralitas dan pengkhianatan. Dengan semakin banyaknya negara-negara yang mengintensifkan hubungan dengan Israel demi keuntungan pribadi, suara-suara yang menentang keputusan ini mulai mengecil. Tetapi tidak semua orang diam. Di sisi lain, dunia Arab yang terpecah mulai melihat dampak dari sikap pragmatis negara-negara besar mereka. Ada kelompok-kelompok yang menentang keras perjanjian damai dan kerjasama dengan Israel. Salah satunya adalah kelompok yang dipimpin oleh seorang pemuda berani asal Palestina yang dikenal dengan nama Yusuf Al-Farouq. Yusuf, yang telah lama hidup di pengasingan, kembali ke Palestina setelah bertahun-tahun berjuang di luar negeri. Ia bertekad untuk menghidupkan kembali semangat perlawanan di hati rakyat Palestina dan dunia Arab yang semakin terpecah. Jika kita diam saja, kita akan kehilangan segalanya, serunya dalam sebuah pertemuan rahasia di sebuah tempat yang tersembunyi di kota Gaza. Ini bukan hanya tentang Palestina, tetapi tentang masa depan kita semua. Dunia Arab harus bersatu. Tidak ada lagi ruang untuk pengkhianatan. Kita harus berdiri bersama, melawan kebijakan Zionis yang merenggut tanah kita dan menghancurkan masa depan anak-anak kita. Yusuf berfokus pada menggalang dukungan di seluruh negara-negara Arab yang masih memiliki rasa solidaritas terhadap Palestina. Ia berharap bisa memobilisasi massa untuk menuntut perubahan dari dalam. Namun, perjuangan ini jauh dari mudah. Sementara di luar, para pemimpin Arab berbicara tentang kompromi dan perdamaian, di dalam negeri mereka, rakyat yang marah dan frustrasi dengan keadaan mulai merasa semakin terputus dari para pemimpin mereka. Namun, tidak semua pemimpin negara-negara Arab sepakat dengan pilihan-pilihan yang ada. Di Yordania, Raja Abdullah II menyadari bahwa meskipun negaranya telah menandatangani perjanjian damai dengan Israel pada tahun 1994, ancaman dari Netanyahu dan proyek Israel Raya tidak bisa diabaikan begitu saja. Ia berjuang untuk menjaga keseimbangan antara negara-negara Arab yang semakin terpecah dan kepentingan negaranya sendiri. Raja Abdullah II memanggil para penasihat dan diplomat tingkat tinggi ke istananya, memutuskan untuk berbicara dengan jujur dan terbuka. Jika kita terlalu mendekatkan diri kepada Israel, kita akan kehilangan hati rakyat kita. Tetapi jika kita terlalu keras terhadap mereka, kita mungkin hanya akan memperburuk keadaan. Ini adalah saat yang paling kritis dalam sejarah Yordania, kita harus berhati-hati. Namun, ketegangan tidak hanya terjadi di dalam ruang-ruang rapat pemerintah Arab. Rakyat di seluruh kawasan Timur Tengah semakin merasakan dampak dari keputusan-keputusan yang dibuat oleh para pemimpin mereka. Di Gaza, di Kairo, di Amman, dan di Riyadh, suara ketidakpuasan semakin keras terdengar. Para pemuda, yang semakin terhubung dengan dunia luar melalui media sosial, menyaksikan dengan ngeri bagaimana negara-negara mereka secara diam-diam memilih untuk berkompromi dengan Israel. Mereka merasa terkhianati oleh pemimpin mereka, yang mereka anggap lebih mengutamakan keuntungan pribadi daripada kepentingan rakyat. Dalam sebuah rapat damai yang diselenggarakan oleh Liga Arab, perbedaan pendapat semakin mengemuka. Beberapa negara bersikeras untuk mendukung resolusi damai yang menguntungkan bagi Israel, sementara yang lain ingin melawan keras kebijakan Netanyahu. Keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat tersebut semakin memperburuk perpecahan internal di dunia Arab. Apakah kita hanya akan menjadi bangsa-bangsa yang terpecah? Apakah kita akan membiarkan ambisi Netanyahu mengubur masa depan kita? Tanya seorang pemimpin Palestina dengan penuh emosi saat rapat itu berlangsung. Kita harus bangkit bersama. Kita harus berdiri satu suara untuk membela tanah kita. Rencana Israel Raya semakin mendekati kenyataan. Di balik layar, negara-negara Arab yang mulai merelakan solidaritas mereka dengan Palestina, dan lebih memilih untuk menjaga hubungan ekonomi dan politik, memberi peluang besar bagi Netanyahu untuk melangkah lebih jauh. Ketidakmampuan dunia Arab untuk bersatu menghadapi ancaman ini semakin memperburuk keadaan. Di sebuah kafe kecil yang terletak di pojok jalan Gaza, sekelompok pemuda berkumpul. Suasana malam itu terasa berbeda dari biasanya, penuh ketegangan dan semangat. Mereka bukan sekadar berbicara soal politik atau masalah sehari-hari, tetapi tentang masa depan mereka dan masa depan dunia Arab. Salah satu pemuda, Yusuf Al-Farouq, berbicara dengan penuh semangat di depan kelompok itu. Matanya berbinar-binar, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti teriakan hati yang penuh perjuangan. Teman-teman, ini bukan hanya tentang Palestina, ini tentang seluruh dunia Arab,
seru Yusuf dengan suara yang menggema di ruangan. Kita tidak bisa terus-terusan terpecah? Netanyahu dan ambisi Israel Raya, ini bukan hanya ancaman bagi Palestina, tetapi bagi setiap negara Arab. Jika kita diam, kita akan kehilangan lebih dari sekadar tanah. Kita akan kehilangan masa depan kita. Yusuf adalah seorang pemuda asal Palestina yang telah lama hidup di pengasingan. Selama bertahun-tahun, ia berjuang di luar negeri untuk memperjuangkan hak-hak Palestina. Namun, meskipun dia jauh dari tanah kelahirannya, rasa cinta dan keterikatan pada tanah airnya tidak pernah pudar. Kini, setelah sekian lama, ia kembali ke Palestina dengan misi besar. Bukan hanya untuk membebaskan tanah kelahirannya, tetapi untuk membangkitkan semangat persatuan di dunia Arab yang semakin terpecah. Yusuf tahu bahwa hanya dengan bersatu, dunia Arab bisa menghadapi ancaman yang semakin nyata dari Israel. Di hadapannya, beberapa pemuda lainnya mengangguk setuju. Mereka semua merasakan hal yang sama, sebuah rasa terancam yang tak terbendung. Namun, meskipun ada semangat yang membara, mereka juga tahu bahwa perjuangan ini tidak akan mudah. Negara-negara Arab, yang seharusnya menjadi benteng pertama dalam melawan ekspansi Israel, malah terpecah. Beberapa negara Arab bahkan lebih memilih berkooperasi dengan Israel untuk keuntungan ekonomi dan politik mereka sendiri, daripada berdiri bersama Palestina. Hal inilah yang membuat perjuangan Yusuf semakin sulit. Di satu sisi, ada negara-negara seperti Mesir dan Yordania yang telah lama menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, dan sekarang semakin mendekatkan diri kepada negara tersebut. Di sisi lain, ada negara-negara yang masih merasa terikat dengan perjuangan Palestina, tetapi tak cukup kuat untuk menentang kebijakan-kebijakan pragmatis yang diambil oleh pemimpin mereka. Negara-negara besar seperti Arab Saudi, yang selama ini dianggap sebagai kekuatan utama di dunia Arab, mulai lebih fokus pada hubungan dengan Amerika Serikat dan Israel demi mempertahankan stabilitas politik dan ekonomi. Hal ini membuat dunia Arab semakin terpecah, dan solidaritas terhadap Palestina semakin rapuh. Namun, Yusuf percaya bahwa masih ada harapan. Ia tahu bahwa solidaritas tidak hanya bisa dibangun oleh para pemimpin, tetapi oleh rakyat. Jika rakyat di seluruh dunia Arab bisa bersatu, maka suara mereka akan lebih kuat dari segalanya. Dengan tekad itu, ia memulai sebuah gerakan besar, yang ia sebut sebagai Gerakan Kebangkitan Arab. Ini bukan hanya tentang Palestina, katanya dalam sebuah rapat yang lebih besar di sebuah gedung tua di Gaza. Ini adalah panggilan untuk seluruh dunia Arab. Kita harus bersatu. Tidak ada lagi ruang untuk perpecahan. Kita harus bangkit bersama, melawan kebijakan Israel yang terus menindas kita. Kita harus menunjukkan bahwa dunia Arab masih memiliki kekuatan, meskipun kita telah lama terpecah. Gerakan Kebangkitan Arab bukan hanya sebuah seruan untuk melawan Israel, tetapi juga sebuah ajakan untuk memperkuat hubungan antar negara Arab. Yusuf mengajak setiap negara untuk menanggalkan ego mereka dan bergabung dalam sebuah persatuan yang lebih kuat. Ia tahu bahwa jika dunia Arab bisa bersatu, mereka akan menjadi kekuatan besar yang tak terbendung. Namun, untuk mencapai itu, mereka harus menghadapi banyak rintangan, baik dari dalam negeri mereka sendiri maupun dari dunia internasional yang semakin tidak ramah terhadap perjuangan mereka. Sementara itu, di ibu kota negara-negara Arab lainnya, para pemimpin terus berdebat tentang langkah yang harus diambil. Di Riyadh, Raja Salman duduk di meja rapat, memikirkan keputusan yang harus ia ambil. Ia tahu bahwa jika Saudi memilih untuk mendukung Palestina dengan tegas, itu akan mengarah pada konfrontasi langsung dengan Israel dan sekutunya. Namun, jika mereka tetap berada dalam jalan pragmatis, mereka akan kehilangan kepercayaan dari rakyat mereka yang semakin merasa terasingkan oleh kebijakan luar negeri yang tidak mendukung Palestina. Di Kairo, Presiden Al-Sisi juga dihadapkan pada dilema serupa. Mesir, yang telah memiliki perjanjian damai dengan Israel sejak 1979, kini berada dalam posisi yang sulit. Mesir harus menjaga keseimbangan antara hubungan diplomatik dengan Israel dan keinginan rakyatnya untuk melihat Palestina mendapatkan hak-haknya. Tetapi, dengan Netanyahu yang semakin agresif dan rencana Israel Raya yang semakin jelas, banyak warga Mesir yang merasa bahwa negara mereka telah terlalu jauh mengambil jalan yang salah. Di Yordania, Raja Abdullah II merasa semakin terpojok. Negara kecil yang pernah menjadi tempat berlindung bagi ribuan pengungsi Palestina kini menjadi saksi bisu perpecahan dunia Arab. Ketika Netanyahu mengungkapkan rencana besar Israel, Raja Abdullah tahu bahwa masa depan negaranya akan sangat bergantung pada bagaimana dunia Arab merespons. Jika negara-negara Arab gagal untuk bersatu, maka Yordania akan semakin terisolasi,
terjebak dalam kebijakan luar negeri yang membingungkan dan penuh kontradiksi. Bukan hanya pemerintah yang terpecah. Di jalan-jalan, di pasar-pasar, dan di perkampungan-perkampungan, rakyat dunia Arab mulai merasakan ketidakpuasan yang mendalam. Mereka lelah dengan pemimpin yang tidak mampu bersatu dan tidak mampu mempertahankan hak-hak mereka. Di Gaza, di Libanon, di Mesir, suara-suara yang selama ini tertindas mulai berani bersuara. Mereka berbicara tentang perlunya perubahan besar. Mereka berbicara tentang revolusi, bukan hanya dalam politik, tetapi juga dalam solidaritas antar negara-negara Arab. Gerakan kebangkitan Arab mulai berkembang. Yusuf dan para pemimpin muda lainnya mengorganisir massa, menggunakan media sosial sebagai alat untuk menyebarkan pesan mereka. Mereka mengajak orang-orang untuk turun ke jalan, untuk berbicara, dan untuk menunjukkan bahwa dunia Arab masih bisa bersatu. Mereka tahu, meskipun perpecahan telah menggerogoti dunia Arab, masih ada harapan di antara mereka untuk memulai sebuah perubahan yang akan mengguncang peta politik Timur Tengah. Namun, mereka juga tahu bahwa perjuangan ini tidak akan mudah. Negara-negara besar, seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, semakin memihak kepada Israel, dan tekanan internasional akan semakin besar. Yusuf dan rekan-rekannya menyadari bahwa mereka harus siap menghadapi konfrontasi besar, baik dari dalam maupun luar negeri. Jika kita tidak bertindak sekarang, kita akan terlambat, ujar Yusuf dalam sebuah rapat tertutup dengan pemimpin-pemimpin muda lainnya. Kita harus tunjukkan bahwa kita masih ada. Kita harus buktikan bahwa dunia Arab belum mati. Kita harus bangkit bersama, atau kita akan hancur. Semangat perlawanan mulai menyebar, dan meskipun tantangan semakin besar, Yusuf dan gerakannya tidak akan mundur. Mereka tahu bahwa perjuangan mereka baru saja dimulai, dan bahwa untuk mencapai tujuan mereka, banyak pengorbanan yang harus diberikan. Tetapi mereka juga tahu bahwa jika mereka berhasil menggerakkan rakyat Arab, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Keputusan yang sudah diambil oleh beberapa negara besar di dunia Arab kini mulai terbayang jelas. Ketika Netanyahu meluncurkan serangan terbesarnya terhadap Gaza dan wilayah Palestina lainnya, dunia Arab merasakan dampak yang jauh lebih besar dari sekadar kekerasan fisik. Serangan Israel bukan hanya mengarah ke tanah, tetapi juga menghancurkan rasa percaya diri dan harapan akan perdamaian. Namun, dari dalam kehancuran ini, sebuah kekuatan baru mulai muncul, sebuah kekuatan yang datang dari akar rumput, dari mereka yang paling terpinggirkan dan tertindas. Di sebuah masjid tua di Gaza, di bawah cahaya rembulan yang redup, sekelompok pemuda berkumpul. Mereka bukan hanya orang-orang biasa, mereka adalah pemimpin-pemimpin yang tersembunyi di balik bayang-bayang, yang selama ini diam dalam diam, menunggu waktu untuk bangkit. Salah satunya adalah Yusuf Al-Farouk, yang kini semakin dikenal sebagai pemimpin dari gerakan kebangkitan Arab. Dengan wajah penuh semangat dan tekad yang membara, Yusuf berdiri di depan kelompoknya, berbicara dengan penuh gairah. Kita tidak bisa terus berdiam diri dalam ketidakadilan ini, kata Yusuf dengan suara yang tegas, namun penuh harapan. Netanyahu ingin menaklukkan kita. Dia ingin menghancurkan kita, memusnahkan masa depan kita. Tetapi kita masih punya satu kekuatan yang tak terbendung, persatuan. Suasana di dalam masjid terasa penuh semangat. Pemuda-pemuda itu bukan hanya mendengarkan kata-kata Yusuf, tetapi mereka merasakannya dalam hati mereka. Mereka tahu bahwa, jika dunia Arab ingin bertahan, mereka harus lebih dari sekadar melawan dengan senjata, mereka harus melawan dengan keberanian, dengan tekad, dan dengan sebuah visi besar untuk masa depan yang lebih baik. Mereka ingin lebih dari sekadar bertahan hidup, mereka ingin menang. Namun, perjuangan ini jauh dari mudah. Yusuf menyadari bahwa meskipun ada semangat yang menggebu, dunia Arab tak akan bisa maju tanpa mengatasi perpecahan yang menggerogoti mereka. Pemimpin-pemimpin dunia Arab yang memilih berkompromi dengan Israel, dan bahkan negara-negara yang memilih untuk tetap diam dalam menghadapi ekspansi besar Israel, telah memecah solidaritas yang selama ini menjadi fondasi perlawanan. Bagaimana mungkin bisa ada kemenangan tanpa adanya persatuan yang kokoh? Yusuf berkeliling ke berbagai negara Arab, mendekati pemuda-pemuda di jalanan, di kampung-kampung, dan di tempat-tempat di mana suara mereka seringkali dianggap tidak penting. Di Kairo, di Amman, di Beirut, dia berbicara kepada orang-orang yang tak punya suara di meja perundingan internasional. Ia berbicara kepada mereka tentang pentingnya solidaritas Arab, tentang kebutuhan untuk menanggalkan perbedaan mereka demi melawan ancaman yang semakin nyata dari Netanyahu dan Israel Raya. Namun, meskipun ada semangat yang semakin besar, Yusuf dan gerakannya tetap menghadapi banyak tantangan. Tidak semua negara Arab menyambut baik gerakan ini. Di Riyadh,
Raja Salman merasa tertekan oleh keinginan rakyat untuk mengambil sikap lebih keras terhadap Israel. Tetapi, hubungan Saudi dengan Israel dan Amerika Serikat, yang semakin erat setelah kesepakatan Abraham, membuat raja berpikir dua kali. Jika dia memilih untuk menyuarakan dukungannya kepada Palestina secara terbuka, itu akan berisiko menciptakan krisis internasional yang lebih besar. Di Yordania, Raja Abdullah II berada dalam posisi yang lebih sulit lagi. Meskipun negaranya pernah menjalin hubungan damai dengan Israel, kenyataan bahwa Netanyahu telah memulai langkah besar menuju pembentukan Israel Raya membuat banyak orang Yordania merasa khawatir. Mereka mulai mempertanyakan kebijakan luar negeri negara mereka dan hubungan dengan Israel yang selama ini sudah terjalin. Namun, keputusan untuk memilih mendukung Palestina sepenuhnya bukanlah hal yang mudah. Banyak elit politik dan ekonominya yang lebih memilih stabilitas, bahkan jika itu berarti menerima Israel sebagai bagian dari kebijakan luar negeri mereka. Di Mesir, Presiden Al-Sisi berada di persimpangan jalan yang serupa. Mesir telah lama memimpin dunia Arab dalam kebijakan luar negeri, tetapi semakin banyak suara yang menuntut agar mereka lebih tegas dalam menghadapi Israel. Namun, meskipun suara rakyat semakin keras, Presiden Al-Sisi terhalang oleh kepentingan politiknya yang lebih besar. Mesir telah lama menjalin hubungan strategis dengan Israel dan Amerika Serikat, dan memutuskan untuk menentang Israel bisa berarti kehilangan dukungan internasional yang sangat penting. Namun, meskipun para pemimpin negara-negara Arab terpecah, semangat rakyat semakin membara. Yusuf Al-Farouk tahu bahwa kekuatan terbesar mereka adalah suara rakyat, dan suara itu harus didengar. Dia memutuskan untuk meluncurkan sebuah kampanye besar-besaran yang akan memobilisasi rakyat dunia Arab, mulai dari kota-kota besar hingga desa-desa kecil, untuk bersatu melawan Israel. Di seluruh dunia Arab, aksi-aksi protes mulai berlangsung. Di Gaza, pemuda-pemuda turun ke jalan dengan bendera Palestina, dengan slogan-slogan yang menggugah semangat. Mereka menuntut agar dunia Arab tidak hanya berbicara, tetapi bertindak. Mereka menuntut agar dunia internasional berhenti mendukung kebijakan agresif Israel dan mendukung perjuangan Palestina untuk kemerdekaan. Sementara itu, di luar dunia Arab, tekanan internasional terhadap Israel semakin besar. Organisasi-organisasi internasional mulai mengutuk ekspansi Israel dan memperingatkan tentang konsekuensi-konsekuensi serius jika Netanyahu terus melanjutkan proyek Israel Raya. Beberapa negara besar mulai mengecam tindakan Israel, dan dunia internasional mulai memperhatikan ketegangan yang terjadi di Timur Tengah. Namun, Netanyahu tetap teguh pada visinya. Dia melihat dunia Arab yang semakin terpecah sebagai keuntungan, karena hal itu membuatnya lebih mudah untuk memperluas wilayah Israel. Bahkan ketika tekanan internasional semakin meningkat, Netanyahu merasa yakin bahwa Israel akan dapat mengatasi semua perlawanan. Namun, dia tidak menyadari bahwa ketegangan ini, yang semakin mengarah pada konflik terbuka, akan mengarah pada hal-hal yang lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Dengan semakin banyaknya suara yang bangkit dari dalam dunia Arab, baik dari rakyat maupun pemimpin-pemimpin muda seperti Yusuf, dunia Arab mulai merasakan adanya potensi perubahan. Meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi, mereka tahu bahwa persatuan adalah kunci untuk mengatasi ambisi besar Israel. Jika dunia Arab bisa menemukan kekuatan untuk bersatu, mereka akan mampu menghadapi Israel dan dunia internasional dengan lebih percaya diri. Yusuf dan gerakannya tidak lagi hanya berjuang untuk Palestina. Mereka berjuang untuk masa depan dunia Arab, untuk sebuah dunia yang tidak terpecah, yang tidak dihancurkan oleh pengkhianatan, dan yang tidak diserahkan kepada kekuatan eksternal. Mereka berjuang untuk kebangkitan Arab, untuk dunia yang lebih adil dan lebih kuat. Dalam setiap langkah yang mereka ambil, mereka tahu bahwa perjalanan ini masih panjang dan penuh rintangan. Tetapi dengan keberanian yang tumbuh dari hati-hati yang penuh harapan, mereka bertekad untuk melanjutkan perjuangan ini, tidak peduli seberapa besar tantangan yang mereka hadapi. Dunia Arab mungkin terpecah, tetapi semangatnya masih ada, dan itulah yang akan membawa mereka menuju kemenangan. Di tengah-tengah kekacauan yang semakin mendalam, dunia Arab mulai merasakan perubahan yang tak terelakkan. Mesir, Yordania, Arab Saudi, dan negara-negara lainnya yang sebelumnya terpecah, kini menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi berdiri sendiri dalam menghadapi ambisi besar Israel. Di jalan-jalan Gaza, di kampung-kampung yang terpencil, hingga di kota-kota besar seperti Kairo dan Riyadh, semangat untuk melawan kebijakan Netanyahu semakin membesar. Namun, meskipun ada harapan yang mulai berkembang, ketegangan yang tak terhindarkan antara dunia Arab dan Israel semakin mengarah pada pertempuran besar. Di sebuah tempat yang tersembunyi di Gaza,
Yusuf Al-Farouk dan para pemimpin muda lainnya merencanakan langkah selanjutnya. Gerakan kebangkitan Arab yang mereka bangun kini mulai mendapat perhatian luas. Meskipun masih banyak negara yang ragu-ragu untuk mendukung gerakan ini, massa yang mereka gerakan semakin besar. Berbagai kelompok pemuda yang selama ini merasa terpinggirkan, mulai merasa memiliki suara dan tujuan bersama. Semangat perjuangan mulai menyatu, tetapi tantangan yang dihadapi semakin besar. Yusuf berdiri di hadapan kelompoknya, mengingatkan mereka akan apa yang sedang dipertaruhkan. Kita bukan hanya berjuang untuk tanah kita, katanya dengan tegas, kita berjuang untuk masa depan dunia Arab. Kita berjuang untuk kebebasan kita, untuk kedaulatan kita, dan untuk harapan kita yang selama ini terpendam. Namun, meskipun tekad Yusuf dan para pemimpin muda lainnya kuat, kenyataan di lapangan tidak mudah. Gerakan kebangkitan Arab yang dipimpin oleh Yusuf menghadapi perlawanan yang semakin besar, baik dari dalam dunia Arab sendiri maupun dari luar. Beberapa negara Arab yang sebelumnya mulai melirik gerakan ini kini merasa khawatir dengan potensi dampaknya. Mereka takut bahwa jika mereka mendukung gerakan ini secara terbuka, mereka akan menghadapi tekanan besar dari Amerika Serikat dan negara-negara besar lainnya yang telah lama mendukung Israel. Di Riyadh, Raja Salman merasa semakin terjepit. Hubungan dengan Israel semakin erat setelah kesepakatan Abraham, dan rakyat Saudi mulai merasa bahwa negara mereka telah kehilangan arah. Rakyat Saudi yang selama ini mendukung Palestina mulai bersuara lebih keras. Mereka merasa dikhianati oleh kebijakan luar negeri yang terlalu pragmatis. Namun, Raja Salman tahu bahwa jika ia memilih untuk menyuarakan dukungan terbuka kepada Palestina, itu akan mengarah pada isolasi internasional yang sangat besar. Negara-negara besar, terutama Amerika Serikat, akan melihat Saudi sebagai ancaman, dan itu bisa meruntuhkan stabilitas politik dan ekonomi negara tersebut. Di Mesir, Presiden Al-Sisi juga menghadapi dilema yang sama. Meskipun Mesir telah lama menjalin hubungan damai dengan Israel, semakin banyak rakyat Mesir yang merasa bahwa negara mereka harus lebih tegas dalam mendukung Palestina. Tetapi, Mesir juga sadar bahwa memutuskan hubungan dengan Israel akan mempengaruhi stabilitas ekonomi mereka, yang sangat bergantung pada hubungan dengan negara-negara Barat. Sementara itu, di Yordania, Raja Abdullah II merasa semakin terpojok. Negara kecil yang selama ini menjadi tempat berlindung bagi ribuan pengungsi Palestina kini melihat krisis yang lebih besar. Raja Abdullah tahu bahwa, meskipun Yordania memiliki hubungan damai dengan Israel, keadaan saat ini sudah jauh berbeda. Israel yang semakin besar dan kuat mengancam kedaulatan negara-negara Arab. Namun, Yordania juga tidak bisa bertindak gegabah. Memilih untuk berkonfrontasi dengan Israel bisa menghancurkan negara mereka, sementara memilih untuk berkompromi berarti kehilangan rasa kepercayaan dari rakyat. Sementara pemimpin-pemimpin dunia Arab terpecah, kekuatan terbesar yang muncul adalah rakyat. Gerakan kebangkitan Arab yang dipimpin Yusuf mulai menemukan bentuknya. Rakyat yang selama ini merasa tidak memiliki suara kini mulai bersatu dalam sebuah pergerakan yang penuh dengan tekad dan harapan. Meskipun negara-negara besar di dunia Arab enggan untuk mengambil sikap tegas terhadap Israel, rakyat di jalanan, di pasar, dan di kampus-kampus mulai bergerak. Mereka berdiri bersama, menuntut perubahan yang lebih baik, menuntut agar dunia Arab berhenti terpecah dan bersatu dalam menghadapi ancaman Israel. Gerakan kebangkitan Arab tidak hanya mengandalkan massa untuk bergerak di jalanan, tetapi juga menggunakan kekuatan media sosial sebagai alat untuk menyebarkan pesan mereka ke seluruh dunia. Yusuf dan para pemimpin muda lainnya memanfaatkan platform-platform digital untuk mengorganisir demonstrasi, mengumpulkan dukungan internasional, dan menyebarkan kesadaran tentang krisis yang dihadapi dunia Arab. Sosial media menjadi senjata baru bagi mereka untuk menggugah kesadaran dunia tentang ketidakadilan yang terjadi. Namun, meskipun semangat perlawanan semakin besar, kenyataannya tetap pahit. Dunia internasional, terutama negara-negara Barat, masih mendukung Israel dalam hampir setiap kebijakan yang diambil Netanyahu. Amerika Serikat tetap menjadi sekutu utama Israel, dan negara-negara Eropa masih enggan mengambil sikap yang cukup keras terhadap tindakan Israel. Di tengah-tengah perpecahan ini, Yusuf mulai merasa bahwa perjuangannya tidak hanya melawan Israel, tetapi juga melawan dunia internasional yang lebih memilih untuk menutup mata terhadap penderitaan Palestina. Di Gaza, setelah serangan-serangan besar yang dilakukan oleh Israel, warga Palestina semakin terjepit. Infrastruktur hancur, rumah-rumah rata dengan tanah, dan ribuan orang kehilangan nyawa. Ketidakpastian dan rasa sakit begitu mendalam, tetapi Yusuf dan para pemimpin gerakan kebangkitan Arab tetap berusaha mengumpulkan kekuatan. Di tengah penderitaan ini, mereka menyalakan api perlawanan,
berjanji untuk tidak mundur meskipun banyak pengorbanan yang harus diberikan. Di sepanjang perbatasan Israel, pasukan militer Israel semakin memperketat penjagaan, menandakan bahwa mereka siap menghadapi perlawanan besar. Namun, di balik itu, ada ketakutan yang semakin mendalam. Netanyahu dan para pemimpin Israel mulai menyadari bahwa dunia Arab, meskipun terpecah, mulai bersatu dalam satu tujuan. Mereka tidak akan membiarkan Israel Raya terwujud tanpa perlawanan yang keras. Walaupun negara-negara besar di dunia Arab masih terpecah, semangat rakyat untuk mempertahankan tanah mereka semakin kuat. Yusuf berdiri di atas panggung dalam sebuah rapat besar di Gaza, dengan ribuan orang yang datang untuk mendengarkan pidatonya. Mereka bukan hanya mendengarkan kata-kata Yusuf, tetapi mereka merasakannya dalam hati mereka. Yusuf berbicara tentang kebangkitan dunia Arab yang sejati, tentang kebutuhan untuk menanggalkan ego dan perbedaan, untuk bersatu dalam menghadapi ancaman yang semakin besar. Kita tidak hanya berjuang untuk Palestina, katanya dengan suara yang bergetar penuh semangat. Kita berjuang untuk masa depan dunia Arab. Kita berjuang untuk sebuah dunia yang bebas dari penindasan dan ketidakadilan. Pidato Yusuf menginspirasi ribuan orang yang hadir. Mereka tahu bahwa perjuangan ini tidak akan mudah, tetapi mereka juga tahu bahwa jika mereka bersatu, mereka akan lebih kuat dari apapun. Meskipun tantangan besar menanti, semangat mereka tetap membara. Dunia Arab mungkin terpecah, tetapi mereka tahu bahwa perlawanan yang sungguh-sungguh hanya bisa muncul dari persatuan yang tulus. Dan dengan itu, gerakan kebangkitan Arab, yang dimulai dari sebuah masjid tua di Gaza, mulai membentuk gelombang besar yang menyebar ke seluruh dunia Arab. Semangat perlawanan semakin menguat, dan meskipun banyak rintangan yang harus dihadapi, mereka tahu bahwa perubahan besar sedang dimulai. Berdirinya gerakan ini adalah titik balik yang menentukan. Yusuf dan para pemimpin muda lainnya tidak hanya melihat perlawanan sebagai sebuah perjuangan untuk Palestina, tetapi sebagai gerakan untuk kebangkitan dunia Arab, untuk masa depan yang lebih baik, lebih adil, dan lebih kuat. Dunia Arab mungkin terpecah, tetapi di sini, di tengah-tengah kehancuran, mereka menemukan kekuatan mereka untuk bersatu. Pada malam yang kelam, di tengah kota-kota yang sedang dilanda ketegangan, dunia Arab menghadapi sebuah titik tak terelakkan. Negara-negara yang sebelumnya terpecah kini mulai merasakan efek dari keteguhan hati rakyat mereka. Di Gaza, di Tel Aviv, hingga di Washington DC, serangkaian peristiwa mulai membuka jalan menuju konfrontasi besar yang akan mengubah sejarah Timur Tengah untuk selamanya. Keberanian yang tumbuh dari kebersamaan dan semangat yang tak terbendung bertemu dengan kenyataan brutal yang tak bisa lagi dihindari. Gerakan kebangkitan Arab yang dimulai dari perlawanan rakyat di jalanan Gaza kini semakin berkembang, mengakar lebih dalam di seluruh dunia Arab. Namun, semakin besar dukungan yang mereka terima, semakin besar pula ancaman yang menghadapinya. Israel, yang sebelumnya merasa aman dengan dukungan besar dari Amerika Serikat dan sekutu-sekutu internasionalnya, mulai melihat gelombang perlawanan yang semakin mengancam eksistensinya. Tidak hanya dari Palestina, tetapi juga dari negara-negara Arab yang mulai berpaling dari kebijakan lama mereka. Di Kairo, Presiden Al-Sisi duduk dengan penuh kekhawatiran. Keputusan yang akan diambilnya dalam beberapa hari mendatang akan menentukan nasib negara Mesir dan dunia Arab secara keseluruhan. Sementara pemerintah Mesir tampaknya semakin terjebak dalam kebijakan pragmatis yang menjaga hubungan baik dengan Israel dan negara-negara Barat, tekanan dari rakyat Mesir yang mendukung Palestina semakin tak terbendung. Rakyat Mesir turun ke jalan dengan bendera Palestina, menuntut agar pemerintah mereka lebih tegas dalam menghadapi Israel. Saya tahu pilihan kita tidak mudah, kata Al-Sisi pada rapat tertutup dengan para penasihatnya. Jika kita memilih untuk mendukung Palestina dengan tegas, kita akan menghadapi isolasi internasional. Namun, jika kita terus mendukung kebijakan yang telah membawa kita ke sini, kita akan kehilangan kepercayaan rakyat kita. Di Riyadh, Raja Salman juga merasakan beratnya pilihan yang ada di hadapannya. Arab Saudi, yang telah lama menjalin hubungan dengan Israel, kini mulai merasakan dampak dari hubungan ini. Rakyat Saudi, yang telah lama mendukung Palestina secara moral, kini semakin mendesak pemerintah untuk bertindak. Namun, keputusan untuk mendukung Palestina secara terbuka bisa memicu ketegangan yang sangat besar, tidak hanya dengan Israel, tetapi juga dengan negara-negara Barat yang selama ini menjadi mitra utama Saudi dalam berbagai bidang. Terlebih, hubungan dengan Amerika Serikat yang telah terjalin erat, membuat setiap langkah yang diambil Saudi penuh dengan pertimbangan politik yang kompleks. Jika kita tidak berbicara sekarang, kita akan tergerus dalam sejarah, kata salah seorang penasihat senior di kerajaan. Namun,
memilih untuk berbicara bisa memisahkan kita dari sekutu kita. Kita harus membuat keputusan ini dengan hati-hati. Sementara itu, di Yordania, Raja Abdullah II menghadapi dilema yang serupa. Negara yang selama ini menjadi tempat perlindungan bagi pengungsi Palestina kini merasa terperangkap dalam diplomasi yang semakin rapuh. Tentu saja, Yordania tidak bisa mengabaikan hubungan damai yang telah terjalin dengan Israel, tetapi dalam menghadapi ketegangan yang semakin meningkat, mereka tidak bisa lagi mendukung Israel secara membabi buta. Di dalam negeri, suara-suara yang mendesak pemerintah untuk bersatu dengan Palestina semakin keras terdengar. Jika kita tidak berani memilih sekarang, kita akan kehilangan lebih dari sekadar wilayah, kata seorang anggota parlemen Yordania. Kita akan kehilangan hak untuk memimpin dunia Arab. Di Gaza, Yusuf Al-Farouk dan pemimpin-pemimpin Gerakan Kebangkitan Arab terus berjuang melawan ketidakpastian yang semakin meluas. Di jalanan, di kamp-kamp pengungsi, dan di tempat-tempat pertemuan yang tersembunyi, rakyat Palestina dan Arab bersatu dalam semangat perlawanan. Meskipun serangan dari Israel semakin intens, meskipun korban jatuh berjatuhan, perlawanan mereka semakin tak tergoyahkan. Yusuf tahu bahwa pertempuran ini tidak akan mudah, tetapi ia percaya bahwa meskipun mereka harus berkorban, mereka akan menang. Namun, saat gerakan ini semakin besar, tekanan internasional terhadap dunia Arab semakin meningkat. Negara-negara Barat, yang selama ini mendukung kebijakan Israel, mulai meningkatkan tekanan kepada negara-negara Arab yang mendukung Palestina. Peringatan-peringatan keras datang dari Washington, London, dan Paris, menyatakan bahwa jika dunia Arab tidak menghentikan perlawanan terhadap Israel, maka sanksi-sanksi besar akan segera diterapkan. Kita tidak bisa terus mendukung perlawanan ini tanpa menghadapi akibatnya, kata seorang diplomat Barat yang hadir dalam rapat Dewan Keamanan PBB. Jika negara-negara Arab tidak menghentikan konflik ini, kita akan terpaksa mengambil langkah-langkah yang lebih keras. Krisis semakin dalam, dan setiap negara Arab yang memiliki hubungan dengan Israel kini terjebak dalam posisi yang sangat sulit. Mereka harus memilih antara mempertahankan hubungan dengan sekutu besar mereka di Barat atau berani memilih solidaritas dengan Palestina dan dunia Arab yang lebih luas. Dunia internasional terus menekan, sementara di dalam negeri, rakyat semakin menuntut agar pemimpin mereka bertindak. Di Tel Aviv, Netanyahu merasa semakin percaya diri. Israel Raya hampir terwujud. Netanyahu tahu bahwa kekuatan internasional mendukungnya, dan bahwa dunia Arab yang terpecah akan sulit untuk melawan ekspansinya. Namun, di balik keteguhan ini, ada rasa takut yang mulai menggerogoti dirinya. Meski pasukan militer Israel lebih kuat dari sebelumnya, semakin banyak rakyat Israel yang mulai meragukan keberlanjutan proyek ini. Keberanian dunia Arab yang semakin meningkat dan solidaritas yang tumbuh di kalangan negara-negara Arab mulai mengancam stabilitas Israel. Pada malam yang menentukan, pasukan Israel melancarkan serangan besar-besaran ke Gaza, mencoba untuk menghancurkan pusat-pusat perlawanan yang dibangun oleh Gerakan Kebangkitan Arab. Serangan ini disertai dengan intensifikasi serangan udara dan pemboman yang merusak infrastruktur penting. Namun, meskipun Gaza hancur, semangat perlawanan yang dibangun oleh Yusuf dan para pemimpin lainnya semakin menguat. Rakyat Gaza, yang selama ini menderita, mulai merasakan bahwa mereka tidak sendirian. Semangat mereka kini lebih kuat daripada sebelumnya. Di tengah-tengah pertempuran ini, sebuah keputusan besar datang dari dunia Arab. Beberapa negara yang sebelumnya ragu kini akhirnya memutuskan untuk menyuarakan dukungannya kepada Palestina. Di Kairo, Presiden Al-Sisi akhirnya membuat pernyataan keras terhadap Israel, mengatakan bahwa Mesir tidak akan membiarkan agresi Israel terus berlanjut tanpa ada tindakan. Di Riyadh, Raja Salman menyatakan bahwa Arab Saudi akan mengubah posisinya dalam hubungan dengan Israel jika serangan terhadap Palestina tidak dihentikan segera. Yordania juga menyuarakan dukungan penuh kepada Palestina, meskipun langkah ini akan mengancam hubungan dengan Israel dan sekutunya. Namun, saat keputusan itu muncul, dunia internasional semakin terpecah. Sanksi-sanksi besar mulai dijatuhkan terhadap negara-negara Arab yang mendukung Palestina, dan dunia Arab kini dihadapkan pada dilema besar. Harus berjuang untuk kedaulatan dan keadilan atau tunduk pada kekuatan internasional yang lebih besar. Meskipun dunia internasional memberi tekanan besar, perlawanan dunia Arab yang semakin bersatu kini telah mencapai titik balik yang menentukan. Dalam kekosongan yang tercipta akibat perpecahan dan konflik ini, muncul harapan baru, harapan yang akan mengguncang dunia dan mungkin akan membentuk masa depan Timur Tengah selamanya. Namun, di tengah harapan itu, ada satu hal yang tidak bisa dihindari, pengorbanan yang lebih besar akan datang.
Ketegangan semakin mendalam, dan setiap langkah yang diambil oleh negara-negara Arab akan menentukan apakah mereka akan dapat mengatasi ancaman Israel Raya atau apakah mereka akan terjebak dalam perang yang lebih besar dan lebih menghancurkan. Ketika dunia Arab berdiri di persimpangan jalan, keputusan yang diambil akan mengukir masa depan yang tak terhindarkan. Semangat kebangkitan yang dimulai dari jalan-jalan Gaza kini merambah ke seluruh dunia Arab, menghadirkan harapan baru meskipun dihantui oleh ancaman yang semakin besar. Rakyat yang selama ini terlupakan kini bersatu dalam perlawanan yang lebih kuat daripada sebelumnya. Namun, setiap langkah menuju persatuan tidaklah mudah. Negara-negara besar yang selama ini mendukung Israel, dengan kekuatan politik dan ekonomi mereka, memberikan tekanan yang sangat besar kepada dunia Arab yang terpecah. Namun, di balik tekanan itu, ada sebuah keyakinan yang tak bisa dihentikan, keyakinan bahwa untuk masa depan yang lebih baik, untuk kebebasan yang sejati, dan untuk keadilan yang telah lama tertunda, dunia Arab harus bersatu. Dan meskipun pengorbanan besar harus diberikan, bahkan jika itu berarti menghadapi konfrontasi langsung, perjuangan untuk kebebasan dan martabat akan terus berlanjut. Perjalanan dunia Arab dalam menghadapi ambisi besar Israel tidak hanya mencerminkan pertarungan untuk tanah dan kedaulatan, tetapi juga untuk prinsip-prinsip dasar yang lebih penting, keadilan, persatuan, dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Di balik setiap aksi yang diambil, di balik setiap korban yang jatuh, ada sebuah kisah tentang keberanian yang tumbuh di tengah-tengah kegelapan. Keberanian yang tak kenal lelah, yang akan terus menginspirasi generasi berikutnya untuk terus berjuang, bahkan di saat dunia terasa terpecah. Meski langkah-langkah sulit menanti, ada satu hal yang jelas, dunia Arab, meskipun terpecah oleh perbedaan, tidak akan pernah berhenti berjuang. Dan sejarah, dengan segala perputarannya, akan mencatat perlawanan ini sebagai titik balik yang tak akan terlupakan. Bagi mereka yang berjuang, bagi mereka yang terus mempertahankan harapan, masa depan mungkin tak bisa diprediksi, tetapi satu hal yang pasti, selama ada keberanian untuk bersatu, selamanya ada kemungkinan untuk meraih kemenangan. Meskipun langit timur tengah kini tampak gelap, di balik awan gelap itu, ada secercah cahaya yang terus menyala. Sebuah cahaya yang membimbing setiap langkah perlawanan. Sebuah cahaya yang mengingatkan kita bahwa dalam menghadapi tirani, dalam menghadapi ketidakadilan, tidak ada yang lebih kuat daripada semangat untuk berdiri tegak, untuk melawan, dan untuk memperjuangkan hak-hak yang tak bisa dirampas oleh siapapun. Ini adalah kisah tentang dunia Arab yang bangkit, dan tentang masa depan yang penuh harapan, meskipun masih dikelilingi oleh bayang-bayang pertempuran yang tiada habisnya. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Semoga kita semua bisa belajar banyak tentang nilai kedamaian, persatuan, dan bagaimana pentingnya menjaga hidup yang penuh rasa hormat terhadap sesama. Jangan lupa untuk terus berdoa agar dunia ini bisa menjadi tempat yang lebih damai dan penuh kasih sayang. Jika kalian merasa terinspirasi atau punya pendapat, tinggalkan komentar di bawah dan jangan lupa untuk like serta subscribe agar kita bisa terus berbagi cerita yang bermanfaat. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.